Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Muh Sofian Asari. I'm the fourth semester in University Nahdlatul Ulama Mataram. Today I will explain to you about the speech acts. The first is definition of the speech acts. Speech acts are action performed through others when someone speaks, they are not just conveying information but also performing action such as commanding, promising, inviting, questioning and each other. Jadi speech acts itu tindakan yang dilakukan melalui ujaran atau yang sering kita bilang itu perkataan. Artinya ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga melakukan tindakan melalui perkataannya tersebut, seperti memerintah, berjanji, bertanya, mengajak dan lain sebagainya. For example, please close the door. Contohnya itu tolong tutup pintunya. Jadi dalam kalimat tersebut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga ada tindakan memerintah atau meminta. The next is Austin classification about this speech acts. Jadi Austin membagi speech acts ini menjadi 3 jenis. Yang pertama ada locutionary acts. Ini adalah tindakan yang tindakan secara literal. Jadi ini makna harfiah dari kalimat yang diucapkan. Contohnya, ketika saya mengatakan it's cool here, di sini dingin. Jadi maknanya itu mengatakan kalau di sini suhunya sedang dingin, gitu. Di sini suhunya dingin. Makna literalnya hanyalah menyatakan suhu udara. Kemudian yang kedua ada illusionary acts. Itu adalah tujuan atau maksud sebenarnya dari si penutur atau si pembicara saat mengucapkan kalimat tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh si penutur melalui ujaran atau perkataan itu. Contohnya sama seperti tadi ketika saya mengatakan di sini dingin. Jadi maksud sebenarnya itu bisa jadi meminta tolong atau meminta seseorang menutup jendela atau meminta seseorang mengambilkan selimut. Jadi tindakan sebenarnya adalah meminta, bukan hanya menyatakan seperti locutionary acts tadi cuma menyatakan saja. Sedangkan illocutionary itu maksud apa yang ingin disampaikan oleh si penutur. Kemudian yang ketiga adalah perlocutionary acts. Ini adalah tindakan pengaruh atau dampak dari perkataan tersebut. Bagaimana ujaran tersebut atau perkataan tersebut mempengaruhi pikiran, perasaan atau tindakan orang lain. Contohnya seperti tadi ya, di sini dingin. Jadi dampak ketika kita mengatakan itu, pendengar merasa tidak enak hati, lalu menutup jendela atau mengambilkan selimut. Dampaknya itu pendengar terdorong untuk bertindak. And the next is Searle classification of illocutionary acts. Jadi John Searle mengembangkan teori speech act dari J.L. Austin dan secara khusus mengklasifikasikan illocutionary acts dalam 5 jenis utama berdasarkan fungsi komunikatif dari ujaran tersebut. Yang pertama ada assertives. Jadi speech acts yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau menyatakan sesuatu yang dipercaya benar oleh si pendengar. Contohnya, bumi itu bulat. Jadi fungsinya itu menyatakan sesuatu sebagai fakta. Jadi si pendengar tidak bisa menyanggahnya karena ini adalah fakta
kebenaran yang general, umum. Kemudian yang kedua ada directives. Itu adalah tindakan yang bertujuan untuk membuat pendengar melakukan sesuatu, seperti contohnya tolong tutup pintunya atau jangan bicara keras-keras. Jadi fungsinya itu mengarahkan pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian yang ketiga ada commissives. Jadi commissive ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penutur berkomitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya, saya akan datang besok. Jadinya fungsinya itu menyatakan niat atau janji kalau besok ia akan datang. Kemudian yang keempat ada expressive. Itu adalah speech act yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan atau sikap penutur terhadap suatu hal. Contoh, selamat atas kelulusan. Fungsinya itu menyampaikan emosi atau penilaian bahwa orang yang diajak bicara si penutur ini sudah lulus gitu, mengucapkan selamat atas kelulusannya. Kemudian yang terakhir ada declaration. Kemudian ini adalah speech act yang membuat status atau situasi secara langsung ketika diucapkan oleh seseorang yang berwenang. Contoh, kamu saya skor dari sekolah. Jadi fungsinya itu mengubah realitas secara langsung melalui ujaran orang yang berwenang. Okay, the next is direct versus indirect speech act. Jadi dalam teori speech act, perbedaan antara direct speech act dan indirect speech act itu didasarkan pada seberapa jelas maksud si penutur dalam ucapannya. Contoh yang pertama, kita masuk yang pertama itu direct speech acts. Jadi di dalam direct speech acts terjadi ketika kalimat sesuai dengan fungsi atau maksud si penutur, si pembicara. Contoh, tutup pintunya. Kalimat perintah dan memang bertujuan memerintah. Maksud penutur di sana itu jelas sesuai dengan bentuk kalimat. Kemudian yang kedua, indirect speech act. Jadi tindak tutur yang tidak langsung. Jadi ini terjadi ketika maksud si penutur itu berbeda dari bentuk literalnya. Contohnya, di sini dingin ya. Jadi secara literal hanya menyatakan suhu, tapi bisa bermaksud meminta menutup jendela atau meminta selimut. Contoh lain misalkan, bisa tolong ambilkan garam. Di sana memang kalimat pertanyaan, tapi maksud si penutur itu meminta untuk diambilkan garam. Jadinya pendengar harus menafsirkan maksud penutur berdasarkan konteksnya. Okay, the next is felicity condition. Jadi felicity condition itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindak tutur itu berhasil dan tepat. Contohnya, bisa tolong tutup jendela. Jadi felicity condition yang harus dipenuhi itu ada 4. Yang pertama ada professional, itu berisi permintaan terhadap tindakannya. Kemudian ada preparatory, jadi itu pendengar mampu melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga ada sincerity, yaitu penutur sungguh-sungguh ingin menutup jendela tersebut. Kemudian yang terakhir ada essential, yaitu diakui sebagai permintaan, bukan hanya pertanyaan kemampuan. Itu permintaan tersebut berhasil jika tidak hanya
tidak hanya gramatikal ya, permintaan tersebut berhasil tidak hanya secara gramatikal, tetapi juga secara sosial dan kontekstualnya tepat. Kemudian bagaimana contoh yang gagal? Contoh yang gagal misalkan permintaannya tidak masuk akal. Contohnya, tolong angkat mobil itu sendiri. Ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu preparatorinya, yaitu si pendengar tidak mampu melakukan hal tersebut. Jadi hal tersebut dianggap gagal. Mungkin hanya ini dari saya tentang speech arts. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.